sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Shalawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang penuh dengan kemuliaan ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 173, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzira wa ma uhilla li ghairillah faman ittara ghaira baghin wa la adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan kepada kita itu bangkai, darah, daging babi, dan setiap hewan yang kita sembelih selain dengan nama Allah. Faman ittara ghaira baghin wa la adin, barang siapa dalam keadaan terpaksa bukan untuk bermaksiat kepada Allah dan juga tidak berlebih-lebihan di dalam mengkonsumsi makanan yang diharamkan tadi, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa bagi mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan bangkai dan jenis bangkai apa saja yang dihalalkan oleh Allah kepada kita. Begitu juga dengan darah dan jenis darah apa saja yang Allah halalkan kepada kita. Begitu juga apa yang dimaksud dengan lahmul khinzir, daging babi, atau juga meliputi seluruh bahagian daripada babi. Dan pada pertemuan yang terakhir, pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas juga masailul fiqhiyah, pembahasan fikih berkaitan dengan penyembelihan hewan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini
kembali kita akan lanjutkan bacaan kita mengenai penyembelihan hewan tidak dengan nama Allah atau tujuannya selain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Ibnu Katsir juga menukilkan kepada kita sebuah riwayat dari Imam Al-Qurtubi, salah seorang ulama tafsir terkenal yang berasal dari Cordoba atau Andalusia atau Spanyol di zaman kita sekarang, yang beliau mengarang satu kitab tafsir ahkam, judulnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kitab yang sangat terkenal mengenai ayat-ayat hukum syariat. Wa dzakara Al-Qurtubi an ibni Atiyah wa dzakara Al-Qurtubi an ibni Atiyah annahu naqala anil Hasan al-Basri. Imam Al-Qurtubi menukil dari Ibnu Atiyah, dan Ibnu Atiyah meriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri annahu su'ila animra'atun atau annahu su'ila animra'atin amilat urdan lil asnamiha fanaharat fihi juzuran. Ditanya kepada Imam Hasan Al-Basri mengenai satu peristiwa yang pernah terjadi di masa beliau hidup, di mana seorang perempuan amilat arsan lil asnamiha, buat satu acara untuk festival berhala yang ia sembah. Dulu di masyarakat Arab ada festival, ya, orang-orang musyrik menyembah berhalanya. Dan di dalam festival tersebut perempuan tadi fanaharat fihi juzuran, dia menyembelih seekor unta. Dan di dalam acara festival tersebut bukan hanya diundang orang-orang musyrik, tetapi juga kaum muslimin. Faqala, maka hal ini ditanyakanlah kepada Imam Hasan Al-Basri, apa hukumnya kita mengkonsumsi daging unta yang disembelih untuk berhala yang dirayakan pada event ataupun festival tersebut. Maka Imam Hasan Al-Basri pun menjawab, faqala la ta'kul, jangan kamu makan daging unta yang disembelih untuk berhala yang dirayakan festivalnya itu, li'annaha tabahat li asnamiha, karena daging unta itu disembelih untuk berhala yang mereka sembah. Nah, jadi Bapak Ibu, segala sesuatu hewan yang dipersembahkan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun menyebut nama Allah, tetapi tidak untuk dalam hal yang dibolehkan dalam syariat, maka kita dilarang untuk mengkonsumsi daging daripada hewan tersebut. Sebagaimana di dalam riwayat berikutnya dari Imam Qurtubi juga, wa awrada al-Qurtubi an Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat yang kedua ini Imam Qurtubi menukilkannya dari istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat amma yadhbahu al-ajamu fi a'yadihim. Suatu hari istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanyai oleh para sahabat, amma yadhbahu al-ajamu fi a'yadihim, orang-orang Ajam di masa Rasulullah hidup dan juga nanti sampai di masa Umar bin Khattab, hampir seluruh bahagian dari negeri Hijaz atau negeri Arab Bapak Ibu sudah masuk Islam, tetapi masih banyak dari orang Ajam, dari orang non Arab belum memeluk agama Islam, ya. Maka mereka masih merayakan hari-hari besar keagamaan mereka di masa jahiliyah. Nah, pada saat orang-orang Ajam, beda ya kalau riwayat ini
dibaca untuk zaman kita sekarang jadi rancu. Karena di zaman kita sekarang orang Ajam pun sudah banyak memeluk agama Islam. Ajam itu maknanya orang selain Arab. Jadi orang Arab itu punya istilah khusus untuk menyebut orang selain dari mereka. Mereka membagi dunia ini menjadi dua bagian, Arab dan Ajam, Arab dan non-Arab. Ya, siapapun dia, asal bukan orang Arab asli disebut Ajam, termasuk juga orang Suriah, termasuk juga orang Palestina. Orang Palestina itu menurut orang Arab asli itu Ajam, Bapak Ibu, ya, bukan Arab asli. Orang Arab asli itu orang yang berdomisili di negeri Hijaz, yang kebanyakan mereka berasal di negeri Teluk. Ya, kalau sekarang di negara Teluk, tidak semua Timur Tengah itu Arab asli. Sebagian dari mereka musta'arab, jadi Arabnya belakangan. Orang Mesir, Bapak Ibu, itu jadi Arabnya belakangan. Di zaman Imam Syafi'i hidup, Imam Syafi'i kan wafatnya di Mesir tahun 204 Hijriah, atau lebih kurang 200 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Saat beliau pindah ke Mesir, beliau orang Quraisy. Imam Syafi'i itu aslinya orang Quraisy, numpang lahir di Gaza. Ya, belakangan beliau hijrah ke Mesir sampai beliau wafat di Mesir. Nah, itu kalau Bapak baca di dalam sejarah, Imam Syafi'i sempat punya masalah dengan berkomunikasi masyarakat setempat, karena orang Kipti, penduduk asli Mesir di zaman itu, belum semuanya lancar berbahasa Arab. Orang Koptik atau orang Kipti itu punya bahasa sendiri, bukan bahasa Arab. Maka Bapak Ibu, bahasa Amiyahnya, bahasa pasaran Arab Mesir itu nyaris berbeda betul dengan bahasa Arab Fusha yang dipakai di Arab Saudi. Itu berbeda. Kenapa? Karena orang Koptik itu bukan orang Arab asli, tapi mereka belakangan musta'arab, diarabkan, mengalami Arabisasi. Pertama sekali mereka mengalami Arabisasi pada saat Mesir ditaklukkan oleh Amr bin As di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sama juga seperti orang-orang yang ada di negeri Syam, daerah Suriah sekarang, Bapak Ibu, ya, Lebanon, ya, Palestina, itu bukan orang Arab. Mereka punya bahasa sendiri, bahasa Suryani. Nah, kalau di Indonesia ada ahlinya nama Gufron, ahlinya ahli bahasa Suryani, ya. Itu mereka punya bahasa sendiri, namanya bahasa Suryani. Maka bangsa itu disebut dengan bangsa Surya. Belakangan di zaman Umar bin Khattab, mereka mengalami Arabisasi. Lama-kelamaan bahasa Arab menjadi bahasa mereka, Bapak Ibu. Yang sama seperti orang Maroko. Orang Maroko, Libya, Aljazair itu bukan orang Arab. Wajah mereka mirip-mirip Arab, tapi mereka bukan orang Arab, Bapak Ibu. Mereka orang Maziri, orang Barbar, suku Barbar. Kemudian mengalami Arabisasi, ya, terutama di masa dinasti Bani Abbasiyah. Nah, mereka disebut dengan musta'arab. Orang-orang Arab asli itu daerah Yaman, Arab Saudi sekarang, Oman, ya, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, daerah-daerah Teluk itu mereka Arab asli, ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di zaman Nabi Muhammad SAW hidup, ya, yang baru mengalami mengalami Islamisasi itu hanya daerah sekitar itu. Arab Saudi sekarang, Yaman, Oman, Bahrain, Kuwait. Kalau daerah Suriah itu belum mengalami Islamisasi, apalagi di daerah Mesir belum masuk Islam, ya. Maka di zaman itu masih terasa betul kalau ada orang Ajam pasti agamanya non-Islam, ya. Beda dengan sekarang, Bapak Ibu, banyak sekali
orang Ajam yang sudah menjadi pemeluk agama Islam. Bahkan negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia sekarang bukan negara Arab, Bapak Ibu ya. Pertama Indonesia, yang kedua Pakistan. Jumlah muslim yang terbesar di dunia, dua-duanya bukan bangsa Arab. Jadi ini penting untuk kita jelaskan supaya kita tidak kehilangan konteks. Di zaman para sahabat dulu masih banyak sekali orang non-Arab ataupun Ajam yang belum memeluk agama Islam. Tetapi di zaman kita sekarang Ajam lebih banyak Muslim daripada orang non-Arab. Jadi bukan semua orang Arab itu Muslim juga, enggak juga Bapak Ibu ya. Tadi tidak semua orang Arab beragama Islam. Di Yaman itu ramai sekali orang Kristen, ya Kristen Nestor namanya ya. Banyak juga orang Yahudi Yaman, ya, Yahudi, tapi tutur bahasa sehari-harinya pakai bahasa Arab. Tidak semua orang Arab pasti beragama Islam, ya. Sebagaimana juga tidak semua orang non-Arab pasti tidak beragama Islam. Banyak juga di zaman sekarang orang non-Arab yang sudah beragama Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulu kalau ada orang non-Arab bisa dipastikan agamanya itu pasti non-Islam. Maka perkara ini ditanyakan kepada istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat anna yadbahu al-ajamu fi a'yadihim fayahduna minhu lil muslimin. Sayyidah Aisyah ditanyai oleh para sahabat bagaimana hukumnya orang Ajam, orang non-Arab menyembelih hewan di hari-hari raya keagamaan mereka. Nah, dulu ya kalau kita agama nenek moyang lah, ada persembahan ya, kenduri bumi atau kenduri laut, ada persembahan kerbau, ada persembahan sapi. Fayahduna minhu lil muslimin, sebagian dari daging yang dikurbankan itu diberikan hadiah kepada kaum muslimin. Apa hukumnya kita sebagai muslimin menerima hadiah daging dari hewan persembahan di dalam hari keagamaan Islam? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun kemudian menjawab, faqalat ma zabaha lidzalika al-yawma fala taqulu, apapun yang disembelih oleh orang non-Arab yang beragama bukan Islam itu untuk hari kebesaran agama mereka, fala taqulu, tidak boleh kita konsumsi, tidak boleh kita makan. Jadi saya teringat Bapak Ibu di masa kecil saya. Saya itu tinggal di Jabodetabek dulu, ya, di komplek Darul Ulum. Di depannya kan dulu itu Bapak Ibu kuburan Cina, ya, di tempat sekolah farmasi di kantor kecamatan itu dulu kuburan Cina sebelum dipindah ke Matai di awal tahun 90-an. Tahun 80-an itu masih kuburan Cina. Setiap kali Bapak Ibu setelah orang Cina meninggal itu ada makanan, ada sesajen lah, makanan ya, ada daging, ada buah-buahan, ada kue ya. Kami waktu itu anak-anak komplek, Bapak Ibu tidak mau tahu, pagi sore dia letak, malamnya hilang makanannya. Padahal itu sebenarnya tidak boleh dikonsumsi. Kenapa? Kalau daging, makanan yang berupa daging, pasti daging itu disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan juga untuk dikonsumsi sesuai dengan aturan syariat. Sembelihan daging itu kan tujuannya sebagai sesembahan untuk menghormati ruh orang yang sudah mati di dalam agama Cina itu ya, di dalam keyakinan orang-orang Cina ya. Tapi dulu belum paham Bapak Ibu. Tiap sore datang itu orang Cina bawa sesembahan, sesajen macam lah, malamnya pasti hilang itu. Orang kata itu kuburan angker, tapi bagi kami dulu nggak ada angker, hilang aja makanan itu. Akhirnya orang Cina itu pintar. Nah,
nggak dibawa lagi makanan asli, tapi replika makanan dari karet. Maka betul kalau ada orang mengatakan, Pak, sekarang ini kan setelah perang dagang Amerika dengan Cina itu ada banyak ungkapan itu di media massa, langit dan bumi ciptaan Tuhan, selebihnya ciptaan Cina. Dari dulu itu orang Cina memang sudah pintar mereplika makanan, Bapak Ibu, mereplika alam semesta. Daging dari karet pun sudah ada itu, Pak. Saya tahu betul itu. Di akhir 80-an orang Cina itu sudah ada itu replika daging terbuatnya dari karet. Replika buah-buahan, bukan buah-buahan asli, dari karet. Itu padahal kalau entah dari mana mereka cari. Ada biskuit, dulu kan ada biskuit legendaris itu namanya Kongkuan. Kami pikir betul-betul Pak biskuit dalamnya, buka ternyata isinya karet. Itu orang Cina sudah ngerti cara buat biskuit karet, daging karet, beras karet, nah, atau beras plastik yang dari tahun 80-an. Maka kalau sekarang ada isu beras plastik, nah, jangan aneh Bapak, tahun 80-an kami sering kena tipu sama orang Cina. Kami pikir makanannya asli, ternyata makanannya karet. Ya, sebelum nanti kuburan Cina itu dipindah ke Matai, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun berkata, wa ma zabaha lidzalikal yaum fala taquluh. Apapun hewan yang disembelih untuk persembahan hari-hari besar keagamaan mereka, fala taquluh, tidak boleh dikonsumsi. Wa kulu min asjarihim, tetapi kalau ada buah-buahan, sayur-sayuran, silakan makan. Nah, ini Bapak Ibu ya, penting sekali apa yang difatwakan oleh istri Nabi Sayyidah Aisyah itu menjadi pedoman untuk kita bisa makan sebahagian makanan dan dilarang makan sebahagian jenis makanan yang lain. Pengetahuan ini penting Bapak Ibu. Saya pernah satu kali waktu ditanyai sama seorang jamaah di daerah Jog Masjid. Di Jog Masjid itu ada komplek namanya Lembah Hijau. Nah, di komplek Lembah Hijau itu Bapak Ibu kebanyakan penghuninya, penduduknya bukan orang Solo, bukan orang tempatan, itu pendatang semua di komplek Lembah Hijau itu. Dan ternyata di komplek Lembah Hijau itu Bapak Ibu banyak juga orang yang beragama non-Muslim, nah, orang Kristen, orang Hindu, bahkan ada juga orang Konghucu, orang Cina. Nah, dan orang di komplek Lembah Hijau yang biasanya umumnya komplek itu kompak Bapak Ibu ya. Orang komplek itu karena merasa senasib, mereka sama-sama pendatang, orang dari jauh tinggal di tempat itu biasanya kompak. Nah di komplek itu Bapak Ibu ada arisan bulanan. Sampai hari ini itu ada arisan bulanan. Nah, tapi ada satu jamaah kita itu nanya, Pak Ustaz, bagaimana caranya kalau yang tuan rumah arisan itu non Muslim? Orang komplek kami satu pun tidak ada yang datang kalau tuan rumahnya non Muslim. Saya bilang tidak boleh juga itu tidak datang Pak. Kenapa? Karena kan itu bagian muamalah. Kalau muamalah kita tidak ada larangan saling mengunjungi antara sesama manusia walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, tidak masalah. Ya. Bahkan kalau ada orang non-Muslim yang meninggal dunia di kampung itu dan dia tidak ada saudara yang seakidah dengan dia, kita itu Bapak Ibu hukumnya juga fardu kifayah mengurusi jenazah non-Muslim yang meninggal di tempat kita tinggal itu. Ya, tapi dengan tata cara agama mereka, ya, bukan dengan tata cara agama kita. Ada orang Kristen meninggal dunia, itu Bapak Ibu satu kampung wajib mengurusi jenazahnya itu, tapi dengan tata cara agama Kristen, dipakaikan jas kalau laki-laki ya, dipakaikan baju pengantin, kalau perempuan banyak habis modal. Seumur hidup tak pernah pakai baju pengantin, hari ini beli baju pengantin untuk orang mati ya, harus
harus di make up, dirias ya. Nah, yang lebih ngeri lagi kalau ada tetangga Hindu Pak, harus dikremasi, dibakar, disate. Ya harus itu, kalau nggak ada yang lakukan satu kampung itu berdosa. Jadi kalau ada arisan yang tuan rumahnya non muslim, kita wajib hadir Bapak Ibu. Bagaimana dengan makanan? Kalau kita ragu-ragu dengan makanannya, jangan makan makanan daging yang disembelihnya itu. Tetapi kita makan selain itu kan ada buah-buahan, ada kue-kuehan yang terbuat dari tepung, yang terbuat dari nabati, bukan dari hayawani. Yang dilarang itu kan hanya hayawani yang dilarang. Selain daripada itu boleh kita makan buah-buahnya, kue-kuenya boleh, atau nasinya dengan sayur-sayurannya saja. Apalagi kalau tuan rumahnya sudah ngomong, datang ya ke acara arisan nanti sore, itu makanannya sudah saya pesan dari Lembagri misalnya. Nah itu kan Lembagri muslim Pak, tempat aja pinjam di rumah orang non muslim. Tapi apalagi kalau sudah diumumkan makanannya itu dipesan dari dapurnya orang Islam, itu tidak ada alasan untuk kita tidak pergi Bapak Ibu ya. Apalagi kalau Kristen itu kan ada ayat itu ya, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan ahlul kitab itu halal buat kalian, begitu juga makanan kalian halal buat mereka. Nah, halal Bapak Ibu, boleh kita makan, boleh kita konsumsi. Apalagi itu bidang muamalah, tidak boleh kita antisosial gara-gara tuan rumahnya itu tidak beragama Islam ya. Apalagi ini jelas hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kecuali kalau kambing atau ayam disembelih pada hari Natal, nah itu lain cerita ya, atau misalnya di hari perayaan Imlek, nah, itu lain cerita lagi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, summa abaha ta'ala tanawulu dzalika inda darurati wal ihtiyaji ilaiha. Kemudian Allah juga membenarkan kepada kita untuk memakan yang tadi dilarang, al-maitah bangkai, ad-dam darah, apalagi lahmul khinzir daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, segala sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Itu 4 yang disebut di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam hadis ditambahi lagi 2 atau 3 ya. Nah Rasulullah an-kuliti maslatin minat tuyur, setiap hewan yang memiliki kuku tajam, yang dengan kuku tajamnya itu mematikan mangsanya, seperti burung elang, nah itu juga tidak boleh kita konsumsi. Wa kullu muftarashin wa kulli dinabin min muftarishin, dan setiap hewan buas yang bertaring tajam, nah itu juga tidak boleh dikonsumsi. Nah ditambah satu lagi apa? Hewan yang tinggal di 2 tempat, darat dan lautan ya. Ada 7 jenis, semua jenis hewan yang dilarang untuk kita konsumsi. Begitu juga lapar wa yuharrimu alaihimul khaba'is, segala jenis hewan yang menjijikkan kita kalau kita konsumsi. Dog, kadal itu boleh halal Pak, kita makan. Tapi dulu Rasulullah muloti. Pada saat ditanya sama Khalid, apakah ini haram ya Rasulullah? Rasulullah jawab tidak. Tapi saya jijik karena belum pernah mengkonsumsinya. Walaupun makanan itu halal, tapi kalau kita merasa jijik mengkonsumsinya, maka makanan itu tidak boleh kita konsumsi. Bagi sebagian orang Bapak Ibu, ceker ayam itu enak di sop ya. Orang Jawa itu paling suka itu sop ceker ayam, kaki ayam Pak di sop. Tapi coba suruh makan sama orang Aceh, muntah orang Aceh kan. Nah, maka sop ceker itu tidak boleh kita makan ya, kalau bagi orang yang jijik untuk mengkonsumsinya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is,
dilarang bagi kita mengkonsumsi makanan yang membuat kita jijik pada saat kita makannya. Tetapi Bapak Ibu, 8 jenis makanan yang diharamkan tadi itu indat darurati, ketika kita dalam keadaan terpaksa, tidak ada makanan yang lain kecuali yang itu. Yang 8 itu yang diharamkan itu yang ada, selain daripada itu tidak ada. Wa ihtiyaji ilaiha, bahkan kalau kita tidak mengkonsumsi makanan itu bisa jadi mati. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang dilarangnya tadi. Inda faqdi ghairiha minal at'imati, pada saat ada makanan yang lain yang bisa dapat kita konsumsi. Bahkan dalam agama Bapak Ibu, kalau ada pilihan makanan yang diharamkan dengan makanan halal tapi beracun, kira-kira pilihnya yang mana Pak? Ada nasi, daging kambing, tapi ada racunnya. Satu lagi daging babi, dan ada racunnya. Pilih mana Pak? Babi. Wajib pilih babi. Yang babi di situ wajib hukumnya kita konsumsi. Tidak boleh kita makan makanan yang halal ada yang racunnya. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan pernah sekali-kali kita memasukkan diri kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Makan daging kambing yang ada racunnya mati langsung Pak. Padahal kita diizinkan dalam syariat mengkonsumsi makanan yang diharamkan untuk bisa membuat kita bertahan hidup, bukan untuk membuat kita matinya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali yang dibolehkan dalam keadaan terpaksa itu pun ada batasannya. Ya. Gak boleh Bapak Ibu makan daging babi karena gak ada makanan lain di tengah hutan sampai mengenyangkan, tak boleh. Samangan pertama 3 itu sudah haram. Samangan pertama 3 itu sudah haram Bapak Ibu ya. Hanya kalau dalam agama disebut ma yasuddu bihi ramku, hanya untuk bisa menegakkan lambung kita untuk beraktivitas, hanya untuk itu. Tak boleh lebih daripada kadar itu. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Insya Allah akan kembali kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrul minallahi wa karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.